Yo halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto dan kali ini saya akan updatekan harga Baby Dots Coin karena kemarin tidak update, saya update harga Baby Dots Coin ya guys ya. Dan ini adalah informasi yang sangat penting sekali bagi kalian mungkin para holder atau bukan ya, atau scalper ataupun yang bukan pegang token ini. Dan ini informasinya penting banget. Ya mungkin bagi kalian nggak penting-penting banget, tapi tolong dengarkan baik-baik dan sampai selesai video ini karena ada yang perlu dibahas. Tentang yang pertama adalah harga Baby Dots Coin ini sendiri. Ini sudah saya hapus semua yang garis-garis yang mungkin yang kemarin dari chart kemarin itu sudah tidak berguna lagi, saya hapus dan saya gambar lagi. Dan ada informasi penting lagi nanti dari mungkin dari Baby Dots sendiri tentang kartu seperti Mastercard ya, kayak gitu ya, mungkin bisa digunakan juga. Itu nanti bisa digunakan di mesin ATM juga. Dan ada informasi penting juga nanti dari sebuah seperti wallet, tapi bukan Baby Dots sih, yang itu juga menyebabkan nanti harganya turun juga di kripto ya, di kripto bukan Baby Dots. Mungkin Baby Dots juga mungkin bisa kena imbasnya sedikit ya. Dan mari kita mulai dari yang di luar Baby Dots dulu ya. Kita lihat di Twitternya Baby Dots itu hanya mengepost retweet dari Watcher Guru ini ya, dan 18 jam yang lalu ini di post sudah 1,5 juta follower di Twitternya ya, dan benar ya. Dan kalau untuk kita lihat di Twitternya Watcher Guru, ini adalah informasi juga sangat penting dan kita langsung buka webnya. Dan informasi penting yang pertama adalah Coin Payments menangguhkan layanan di Amerika Serikat, masalah peraturan atau keluar dari scam. Nah, ini masih simpang siur ya. Ini apakah peraturan dari Amerika Serikat sendiri atau rug atau scam ya, pura-pura ada peraturan dari Amerika Serikat yang ya, peraturan baru yang mengakibatkan si namanya Coin Payments ini bakal keluar dari sana. Jadi untuk pengguna yang di sana tidak bisa mengakses lagi kayak gitu. Nah, mari langsung kita bahas yang pertama, Coin Payments ya. Tolong dengarkan baik-baik, jangan di skip ya. Mungkin kalau misalkan di skip, lebih baik langsung di close aja videonya, soalnya ini sangat berurutan sekali untuk informasinya. Nah, langsung kita bahas dari Coin Payments ya. Untuk Coin Payments sendiri, ini adalah industri kripto yang industri kripto ini adalah sebuah platform yang ini kita buka langsung aja ya, Coin Payment biar ada gambarannya. Mungkin dari kalian yang belum tahu Coin Payments itu apa. Nah, Coin Payments itu seperti ini ya. Mungkin ada wallet juga, terus ada kita bisa simpan koin di sini ya. Dan masih banyak lagi untuk fiturnya ya, seperti multi coin wallet, auto coin conversion ya. Kayak gini ya. Fiturnya kayak gini. Dan di beritanya sih, di Coin Payment ini akan keluar dari AS ya. Jadi pengguna di AS tidak bisa mengakses, dan dia membatasi di tanggal 19 Juli dana harus ditarik semua ya. Harus ditarik semua. Kalau tidak ditarik ya sudah hangus gitu, hangus yang berada di wallet Coin Payments kayak gitu. Dan itu juga akan mengakibatkan sentimen buruk untuk kripto juga. Mungkin sentimen negatifnya itu, wah ini Amerika Serikat ada peraturan baru nih, jangan-jangan kripto nggak boleh di sana atau gimana ya. Kemungkinan seperti itu. Dan ada lagi yang mungkin berpendapat kalau Coin Payments ini adalah scam dan rug pull, pelan-pelan rug pull lah ya. Kalau kita baca, penipuan keluar dapat dibandingkan dengan tarikan karpet di arena NFT karena kesamaannya. Nah, ini keluar dari penipuan dan rug
rug pull ya, secara sederhana exit scam. Jadi dari Coin Payments ini pura-pura kalau ada peraturan baru di Amerika Serikat yang mengakibatkan mereka harus keluar dari sana dan pengguna yang di sana tidak bisa mengakses. Nah, kayak gitu. Padahal niatnya mereka adalah scam atau rug pull dan menggondol uang investor di sana ya, atau aset yang di sana itu digondol semua. Kayak gitu. Itu sudah sering terjadi ya guys ya, di entah exchanger ataupun di wallet atau dimanapun ya. Itu sering terjadi dari dulu kayak gitu. Mungkin dari peraturan pemerintah lah, atau dihack orang lah. Padahal yang ngehack itu orang dalam ya. Tapi informasinya dihack ya, dihack orang dan asetnya hilang semua. Ada loh itu yang platform seperti exchanger dan tidak mengganti rugi usernya, kayak gitu ada. Padahal itu scam atau rug pull dan alasannya itu karena dihack, dan mereka mungkin mengepas wah ini dihack gini, padahal dia scam atau rug pull. Itu ada beberapa ya contohnya. Dan kayak gini ya. Informasi yang pertama seperti ini, dan ini bisa mengakibatkan sentimen yang negatif untuk market kripto sendiri. Entah nanti turun atau gimana, kurang tahu. Tapi ini termasuk sentimen negatif. Walaupun tidak seberapa, hanya 1% atau 0,% atau berapa persen, itu termasuk sentimen negatif. Yang pertama untuk market kripto ya. Untuk Coin Payment sendiri mungkin banyak yang panic selling ya. Panic selling, terus mungkin yang menarik asetnya yang keluar dari Coin Payments itu, mungkin yang asetnya dari Bitcoin dia langsung di withdraw ya di wallet mana entah, atau banyak juga mungkin nanti yang akan di withdraw ke uang fiat ya, atau di withdraw di uang di negaranya mereka, uang kertas kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang seperti itu, makanya nanti banyak mungkin ada beberapa yang jual aset kriptonya ya, tapi ada beberapa juga yang tidak menjual kayak gitu. Itu mengakibatkan sentimen negatif juga. Nanti yang jual itu akan akan mengakibatkan penurunan harga di market kripto. Nah, itu informasi penting yang pertama, dan kita close dulu di sini. Oke. Untuk Baby.coin ya, kita langsung kembali di Baby.coin. Informasi kedua adalah seperti kartu fisik ya, seperti Mastercard sendiri untuk Baby.coin. Dan saya dapat bocoran juga dari orang ya, kalau Baby.coin ini akan meluncurkan seperti kartu yang bisa ditarik dengan uang fiat di mesin seperti ATM ya. Jadi bukan mesin ATM Bitcoin, bukan. Jadi seperti ATM biasa. Kalau di sini misalkan ya, kalau di sini kan ada logonya ATM, Mastercard atau Visa. Dan itu bisa ditarik di situ. Tapi kita tunggu dulu untuk kedepannya, atau nanti kalau sudah diluncurkan bagaimana untuk itu kartunya ya, kartunya seperti apa, apakah seperti Binance ya, atau crypto.com yang bisa buat belanja mungkin di hotel atau di mana ya, di Singapura itu bisa crypto.com. Nah, kita lihat nanti Baby.dots ya. Tapi untuk informasinya seperti itu, akan membuat kartu ya, dan itu bisa ditarik uang fiat ya nanti. Mungkin kalau di sini kurang tahu bisa atau tidaknya. Kalau di luar negeri kemungkinan bisa ya. Nanti tergantung nanti bagaimana kartunya seperti apa. Seperti mungkin ada tulisannya Mastercard, berarti kalau ada tulisannya Mastercard bisa ditarik dong ya, kalau di sini kayak gitu ya. Kurang tahu juga sih kalau di Indonesia ya. Mungkin kalau di Singapura kayak gitu mungkin bisa. Oke. Dan untuk Mastercard sendiri itu mengakibatkan sentimen positif juga untuk Baby.dots ya, karena itu ada value-nya dan ada fungsinya juga. Mungkin orang yang di luar negeri atau holder atau mungkin bukan holder yang menyimpan Baby.dots sendiri ya,
atau mungkin mereka tidak punya uang, misalkan di negara mana, misalkan di negara A, dia tidak punya uang di negara A, uang fiat di negara A, dan dia tidak mau konversi dengan uang rupiah di negara A, tapi dia bisa beli koin Baby Dots dan langsung ditarik di mesin ATM, itu juga bisa. Nah, itu berarti ada kegunaannya ya. Kayak gitu, misalkan kita tidak punya uang tapi kita punya kripto, ya udah kita beli Baby Dots dan kita tarik di mesin ATM kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Atau mungkin mereka yang ke luar negeri mungkin tidak punya uang sama sekali, uang fiat di negara tersebut ya. Pas liburan atau pas kerja atau apalah pokoknya di luar negeri, mungkin dia punya aset kripto dan langsung beli Baby Dots, atau punya aset Baby Dots langsung dia narik uang fiat, itu langsung bisa. Dan itu sentimen positif juga untuk Baby Dots karena ada value dan kegunaannya, dan mungkin holder tidak sia-sia ya. Jadi holder itu tidak sia-sia, tidak hanya untuk ngehold token dan untuk mencari cuan saja ya. Tidak hanya untuk beli terus didiamkan ya, kayak gitu, itu percuma ya. Jadi kalau adanya kayak gini itu berarti tokennya jalan terus ya untuk project, dan value-nya itu ada, berarti token ini value-nya ada lah, paling tidak seperti itu. Tidak hanya untuk game kayak gitu, kalau gamenya ampas ya bagaimana. Tapi kalau ini saya acungin jempol lah kalau misalkan besok itu Mastercard kartunya itu sudah diluncurkan dan berfungsi dengan baik dan tidak ada bugnya juga, dan bisa dikonversi dengan mata uang fiat dengan lancar, itu saya akui jempol, dan itu value-nya ada. Tapi ada pertanyaan, bang, itu apakah nanti Baby Dots sendiri harganya bisa naik dan pump? Belum tentu ya, belum tentu. Kalau untuk harga pump itu karena ada demand yang cukup besar dan buyer yang cukup besar ya, kayak gitu. Kalau ada demand yang cukup besar berarti harganya pump, kayak gitu. Walaupun tidak ada Mastercard atau kartu pun, dan koin tidak ada value-nya pun, kalau di pump dengan demand yang banyak itu pasti pump, kayak gitu guys. Itu ya. Tapi paling tidak ini ada value-nya gitu. Jadi ada manfaatnya. Jadi holder itu nggak sia-sia untuk nge-hold token ini ya, kayak gitu. Nah, itu informasi yang kedua ya. Dan informasi penting lagi, kita langsung ke chart ya. Kita langsung bahas di chartnya, di Baby Dots kayak gini. Kayak gini ya gambarnya ya. Dan ini sudah saya garis merah ya, garis merah yang tebal membentuk segitiga. Kalau kita lihat ini, kita lihat langsung di Google. Ini garis apa? Garis ascending, seperti ascending triangle ya. Tapi ini pas harga pump kalau ascending triangle. Kalau ini harganya pas dump ya. Pas dump terus membentuk seperti ascending triangle. Berarti bukan ascending triangle dong. Berarti yang lebih tepatnya descending triangle. Nah, kayak gitu guys. Seperti ini contohnya. Nah, aduh, lemot cok. Internetnya lemot. Sorry guys. Internetnya dari kemarin itu lemot ya. Oh tidak lemot ding. Ini gambarnya yang burik. Nah, kayak gini ya. Nah, ini membentuk seperti descending triangle. Tapi kalau untuk secara bentuk itu lebih mirip bentuknya di ascending triangle. Tapi ascending triangle itu harganya memang sebelumnya itu pump ya. Tapi ini harganya dump. Pas dump ya, pas koreksi. Jadi itu. Dan ini descending triangle. Dan langsung kita bahas aja di chart. Oke. Dan ini sudah saya gambarkan garis segitiga yang saya garis tebal itu. Mungkin ini tidak valid karena ini yang kemarin itu baru ada satu ya, mungkin kayak di sini, dan ini yang kedua yang membentuk lower high di sini, lower low, ini lower high-nya ada dua. Jadi kita langsung geser aja garisnya biar lebih mungkin akurat lagi. Nah,
seperti ini. Nah, seperti ini ya, garisnya seperti ini, dan masih bermain di area ini aja. Kalau misalkan ini baby dots, bisa kita bahas yang kalau misalkan bukan pump ya, naik harganya. Misalkan naik harganya itu, kalau bisa breakout di area garis hitam ini, karena kenapa saya garis hitam ini, karena saya lihat history yang dari kemarin itu pumpnya dari sini ya, langsung naik ya, langsung naik setelah closing candle koreksi di sini langsung naik. Dan di sini juga ada dimana titik supportnya juga sebelumnya ya, titik support, dan di sini juga titik support ya, ini juga titik support lalu jebol. Nah, ini bisa dijadikan garis dimana garis yang cukup kuat untuk baby dots, garis terdekat ya. Kalau misalkan mau pump lah, naik harganya ke atas ya, mungkin kalau bisa breakout dan closing candle di area sebelah sini, berarti bisa naik harganya. Paling tidak breakout di area EMA 50 ini dulu ya guys ya. Breakout area EMA 50 ini yang garis biru ini, breakout ke atas, lalu akan menuju di mana garis resistennya. Nah, di sini ada dua, ada yang garis abu-abu ini area di mana nanti ya, misalkan harganya naik, baby dots bermain di area ini ya guys ya, entah di bawah sini aja hanya menyentuh atau masuk di sini ya. Dan di sini ada area di mana juga penting, garis biru ini adalah titik support juga, terus di sini juga menjadi resisten ya, di sini juga menjadi resisten ya, di sini juga cukup penting bermainnya area baby dots di area kepala 16 ini ya. Jadi paling tidak kalau misalkan bisa breakout di sini, target selanjutnya ya di area kepala 16 ini, target pumpnya. Terus target kedua di mana kalau bukan di area garis merah tebal ini ya guys ya, di kepala sekitar 18 kayak gitu untuk area baby dots misalkan harganya naik, karena ini adalah area terpenting yang membentuk descending triangle ya ini. Nah, dan ini juga areanya penting banget karena ini adalah titik di mana resisten yang paling kuat ya, mencoba 1, 2, 3 kali tidak jebol ke atas dan terjek ke bawah ya. Dan ini kita jadikan area terkuat resistennya di kepala 18, itu adalah area terkuat resistennya ya. Dan di area EMA 200 garis merah ini. Kayak gitu guys. Walaupun nanti bisa ditembus ke atas, kita tunggu dulu. Tunggu dulu karena di sini juga bisa tembus ke atas dan jauh, tapi menghasilkan buntut seperti ini. Nah, kayak gitu guys. Oke, kalau misalkan harganya naik seperti itu, paling tidak targetnya target pertama di kepala 16, target kedua di kepala 18, dan sekarang harganya di kepala 12 guys. Nah, untuk misalkan kalau koreksi gimana Bang? Kalau koreksi area terdekat ya di mana lagi kalau bukan di area garis hitam ini. Di kepala berapa? 1145. Di sini di kepala 1206 ya. Paling tidak di area ini dulu. Di area 1145 ini ya. Ini adalah area di mana terdekatnya, area terdekat support, titik support ya. Ini lupa. Ini adalah time frame daily ya guys ya. Ini time frame daily. Kita lihat chart ke time frame daily aja yang lebih mungkin lebih valid banget ya. Nanti kita lihat di zoom in juga time frame yang lebih kecil. Oke. Kalau misalkan menyentuh ini dan menjebol area ini Bang, apakah nanti bakal dump? Belum tentu. Karena di sini ada area yang cukup penting juga. Kita langsung seret ya garisnya. Nah, di sini di kepala berapa ini? Kepala 989. Ini adalah area yang cukup penting juga, area supportnya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan tembus di area sini dan mantul lagi naik ke atas, itu berarti belum bahaya sih guys. Tapi kalau sudah menyentuh area ini, area pokoknya nambah zero lah. Ini pokoknya nambah zero ya. Di kepala 9
dan menyentuh area ini, kita pantau terus. Kalau ini jebol guys, kalau ini jebol berarti bakal jebol ke bawah guys, yaitu di kepala 6, langsung jebolnya di kepala 6 ya. Kemungkinan kalau ini jebol langsung jebolnya di kepala 6. Itu kemungkinan kalau misalkan harganya masih koreksi lagi. Tapi di sini ada beberapa titik supportnya, ada 1, 2 ya. Titik terdekat support pertama adalah targetnya, kalau koreksi targetnya di kepala 11.45, dan di sini target keduanya kalau koreksi di kepala 9, sekitar 9 kayak gitu ya. Dan ini adalah titik penentuannya, dan ini time frame daily. Jadi mungkin ini butuh beberapa hari ya, tidak hanya 1 hari aja atau 2 hari, mungkin butuh 1 minggu atau 2 minggu kayak gitu ya, paling tidak 1 minggu. Kita lihat nanti harganya ya. Jadi ada 2 skenario ya guys ya. Kalau misalkan harganya pump, berarti harus breakout di area sini, area hitam ini ya guys ya, area titik hitam ini di kepala berapa ini, kepala sekitar 13 lah, kepala 13, dan target pertama adalah di kepala 16, target kedua di harga kepala 18 kayak gitu. Itu kalau pump. Kalau breakout, kalau koreksi ya, kalau koreksi hanya ada 2 ini ya, titik supportnya, titik support di kepala 11 dan kepala 9. Ini sangat dekat sekali kepala 11. Kalaupun jebol tapi tidak menyentuh area kepala 9 ini termasuk aman ya, aman, tidak membuat tidak menjebol lower high-nya yang di sini ya. Ini kan sudah membuat lower high. Jadi sayang banget kalau ini tidak jadi lower high ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini jebol, yang pasti targetnya di kepala 6 kayak gitu ya guys ya. Targetnya di kepala 6. Kalau misalkan jebol, kedua titik support ini yang jebol, targetnya di kepala 6. Kalau pump, titik resistennya di sini dulu, di kepala 13 ya gitu. Targetnya yang 2 tadi yang saya sebutkan. Nah, oke, ini untuk di time frame daily ya. Dan kita harus mewaspadai juga karena ini baby dots ini, karena baby dots ini membentuk polanya seperti ini, descending triangle ya, lebih miripnya descending triangle karena harganya pas koreksi dan membentuknya seperti ini. Tapi bentuknya mirip banget sama ascending triangle kalau di sini. Tapi kalau untuk realitanya kan seperti ini. Nah, kayak gitu guys. Nah, kalian bisa lihat chartnya seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Kita harus mewaspadai dulu, dan ini masih butuh jangka waktu yang cukup lama, untuk beberapa hari. Mungkin nanti bisa naik lagi, mencapai target dan turun lagi, naik lagi dan lalu turun. Ini juga bisa kayak gitu ya, karena market Bitcoin sendiri juga masih crash kayak gitu. Jadi ya kita mohon bersabar aja sih guys kalau menurut saya. Dan gitu nih untuk informasi lebih pentingnya untuk para holder baby dot. Di sini saya bukan bermaksud ngepom-pom koin ini ataupun ngefood koin ini ya, dan tidak bermaksud untuk kalian atau memaksa kalian untuk membeli atau menjual token ini. Dan yang kita bahas seperti ini. Tapi yang sentimen positifnya itu adalah kartu dari baby dot tadi ada value-nya kayak gitu. Misalkan kita tunggu dulu ya. Tunggu aja besok ke depannya. Kalau kartunya emang sudah jadi dan berfungsi dengan baik, berarti ada value-nya. Berarti ini bagus dong. Berarti token ini walaupun harganya koreksi, tapi token ini bagus, ada value-nya kayak gitu. Apakah layak dibeli? Tergantung kalian. Kalian membelinya untuk cari cuan atau untuk seperti yang saya tadi sebutkan. Ya. Untuk kegunaannya, kalian butuh uang, tidak mau konversi, dan kalian punya aset kripto, nah kayak gitu. Tergantung kegunaannya. Kalau misalkan kalian beli untuk cari untung, silahkan ya kalian pelajari dulu seperti apa. Kalian mapping dulu dan kalian cari informasi yang lebih luas lagi
tentang token-token seperti ini ya. Nah, untuk baby dot seperti itu untuk di chartnya ya. Coba kalau kita lihat di Dextol. Kalau di Dextol di area time frame daily ini belum menyentuh di area EMA untuk Dextol seperti ini, dan belum ada whales yang masuk ya. Di sini ada 99 ya yang masuk, tapi yang 16 belum ada. Pemain besar belum ada, masih puluhan sih. Sayang sekali, harusnya ratusan BNB. Kalau ada yang beli 100 BNB atau 50 BNB itu berarti tanda-tanda ya guys ya. Mungkin bisa naik sih harganya kayak gitu. Dan ini untuk harganya lagi penghijauan semua ya. Ini yang dari kunci, Floki Berry dan lain-lain token-token seperti ini ya. Dan Bitcoin juga ada penghijauan walaupun beberapa persen. Nah, kayak gitu ya guys ya. Mungkin besok kalian lihat harganya sudah beda untuk baby dots dan butuh beberapa hari lagi. Dan kalau untuk coin codex sendiri di baby dots untuk prediksinya ini akan ada kenaikan di kepala 14 di tanggal 16 kayak gitu. Berarti ada kenaikan harga ya. Dan sentimennya itu untuk baby dots, sentimennya itu sudah tidak bearish 100% guys. Jadi bearishnya 76% dan bullishnya 24%. Itu cukup bagus. Ada kenaikan lah. Dan seperti yang saya bilang kemarin, RSI-nya diprediksi oleh CoinCodex seperti ini ya. Dan ya kayak gini lah. Kita langsung aja di ini aja yang intinya. Nah, dan untuk prediksi untuk baby dot sendiri di website CoinCodex itu di tanggal 16 malah koreksi ya. Mungkin ada kenaikan langsung koreksi kayak gini guys. Nah, naik langsung koreksi ya. Langsung koreksi kayak gitu. Mungkin ada kenaikan langsung koreksi. Nah, kalau untuk tanggal yang selanjutnya itu ternyata di bulan Agustus ya. Dan di bulan Juli pun juga ada yang pump, Agustus juga ada. Dan di bulan Juli seperti yang kemarin saya bilang itu prediksinya itu di akhir Juli. Kita tunggu aja di akhir Juli. Kayaknya ada kenaikan di kripto kalau tidak ada sentimen negatif ya, atau food ataupun berita yang bad news lah dari kripto. Itu bakal ada kenaikan sih. Ya, walaupun sedikit tapi ada kenaikan. Kalau di sini diprediksi di kepala 19. Tapi kalau di sini itu di kepala 18 ya guys ya. Oh ya, beda exchanger, beda harga kayak gitu. Dan ini masih butuh beberapa hari lagi dan kemungkinan bisa naik lagi ya di area sini. Kayak gitu untuk baby.coin ya. Untuk baby.coin seperti itu. Oke, kita close yang ini. Ini juga close. Dan oh ya, kita lupa. Kita coba zoom in di time frame yang lebih kecil. Barangkali ada mungkin tanda-tanda ya. Nah, di time frame yang lebih kecil ini kan ada yang time frame lebih kecil juga ada, dan ini akan menuju di area di mana demand masuk ya. Tapi ini masih terhalang titik subda. Wah, ini pas banget ya. Nah, ini garisnya juga pas ya di sini. Berarti ya bener lah. Ya, berarti ini adalah titik support yang kuat juga sih. Ini yang pola yang mirip descending triangle ini ya. Ini titik support, dan ini sebenarnya ini adalah area di mana demand juga masuk yang harusnya bakal ke sini. Di kepala 10-an kayak gitu. Kalau misalkan koreksi tapi terhalang titik support ya, berarti ini adalah titik support. Kita jadikan titik support juga ya di time frame 4 jam, dan di time frame 4 jam sudah menuju di area garis EMA dan terinjak lagi ke bawah ya. Kayak gitu. Tapi yang lebih mungkin yang lebih valid lagi di time frame daily sih menurut saya kayak gitu. Dan ini juga akan membentuk pola ya guys ya. Kita lihat pola, dan
nanti kita hapus saja garisnya. Dan ini juga pola ya, kalau kita lihat. Nah, oh iya, bukan pola sih, sorry. Ini sudah membentuk lower high, lower high, lower high. Ya, kita lihat nih. Ya, nah ini berarti bermain di atas area EMA di time frame 1 jam, EMA 200 ya guys ya. Kita tunggu apakah nanti bisa di area sini. Ini adalah area, ini adalah area dimana salah cok. Nah, ini adalah area di kepala 13 lah, area dimana supply ya. Kita jadikan supply juga ini di time frame 1 jam. Oh ya, tiap time frame itu beda-beda ya, jadi kayak gini gambarannya ya. Mohon koreksi guys, kalian yang lebih jago TA mungkin bisa kasih tahu saya, dan saya juga akan belajar sih kayak gitu. Dan di sini adalah titik di mana supportnya. Kalau ini jebol ya sudah, berarti bakal koreksi. Kalau di time frame 1 jam ya seperti ini. Aduh, gimana sih cok, dari tadi salah mulu. Nah, di area sini ya, di area sini ini adalah titik support. Kalau jebol berarti bakal koreksi guys, bisa mencapai di area sini lagi di time frame 1 jam seperti itu. Oke, langsung kita hapus saja gambarnya biar tidak kotor. Nah, seperti itu gambarannya guys untuk baby dots. Ini sungguh sangat panjang sekali videonya, tapi ini adalah informasi yang cukup penting buat kalian nantinya untuk baby dots ya. Sampai jumpa di video berikutnya, besok saya update lagi. See you.